Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 741 tahun frustrasi. Saat Dion menghabiskan waktu di Imperial Haremnya, roda gigi yang dia gerakkan mulai menyala saat jam malam mendekat. Tidak diragukan lagi, mata-mata yang ditanamkan menjadi gugup. Sepanjang hari, militer klan malaikat melakukan gerakan-gerakan aneh, bahkan melakukan sensus dadakan di pagi hari. Ketika hal itu terjadi, mereka langsung ingin pergi. Namun saat itulah mereka mengetahui bahwa klan sedang dikunci. Beberapa dari pengkhianat ini adalah pejabat yang cukup terkemuka, dan mencoba memberikan pengaruh mereka, namun yang mereka temukan hanyalah oposisi yang gigih. Tentu saja, mereka yang bersikeras dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk diawasi lebih lanjut. Untungnya, para pejabat ini cukup pintar untuk tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, mengingat mereka adalah orang-orang terkuat di klan, bagaimana tentara patroli bisa menghentikan mereka? Pengaruh Dion pada klan seperti selimut energi, membuat para pengkhianat terpojok. Namun, hal ini hanya berlaku bagi mereka yang kurang cerdas. Mereka yang terlalu pintar demi kebaikannya sendiri tidak melakukan apapun. Mereka tidak perlu melakukannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya klan tersebut, 50.000 orang tidak akan pernah bisa menang melawan jutaan orang. Kembali ke Imperial Harem, Dion berpura-pura tidak menyadari semua kejadian ini. Tapi, kenyataannya adalah rangkaian komunikasi terus-menerus menyampaikan informasi kepadanya. Para ahli formasi di negeri mereka terkejut mengetahui bahwa raja mereka sangat ahli. Tapi, kenyataannya Dion pun sedikit tertegun. Karena zaman ini sebelum zaman guru besarnya, maka tidak ada yang namanya Aurora. Alhasil, formasi dibangun dengan menggunakan berbagai cara lain. Cara-cara ini termasuk menggunakan sifat tanah di mana tempat itu dibangun, bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya, sesuatu yang mereka sebut bendera formasi. Dan sebuah batu khusus yang mampu menggores susunan yang membuat Dion cukup terkejut karena ternyata cocok dengan tanda tangan yang disegelnya. Api Aurora, hal ini memberi Dion, secara harfiah, jutaan variabel lain untuk dipertimbangkan. Sampai dia menyadari sesuatu. Apa yang Dion temukan dengan cepat adalah bahwa para ahli formasi ini hanya perlu memanfaatkan bantuan lingkungan sekitar dan bendera formasi karena gambar susunan mereka cukup halus untuk bekerja. Tanpa hal-hal itu, namun, bagaimana Dion bisa berjuang menghadapi hal seperti itu? Dengan menggunakan keahliannya, Dion mengambil bendera formasi, menanggalkannya, dan menggunakan badan benderanya sebagai dasar pelat susunannya. Kemudian, dia menggunakan batu api Aurora untuk menggambar perangkat komunikasi pertama di era ini. Namun, Dion tidak sepenuhnya mengabaikan cara lama orang-orang ini. Bahkan, ia menyisihkan beberapa buku untuk dipelajari. Di benaknya, sebuah rencana besar sedang terbentuk. Karena bumi dan lingkungan dapat memaksa formasi kasar tersebut bekerja. Bagaimana jika Dion menggabungkan formasi yang disempurnakan dan bantuan lingkungan? Bukankah penguasaan formasinya akan mencapai tingkat yang baru? Beritahu kami, suamiku. Apakah kamu memiliki kekayaan yang melimpah? Pertanyaan tiba-tiba itu bahkan membuat Dion memasang ekspresi aneh di wajahnya, menyebabkan gadis-gadis itu terkikik. Sepertinya mereka benar-benar bersikap ramah padanya. Namun, sikap dominan Dion muncul kembali dalam sekejap, digantikan oleh seringai jahat. Bawakan aku batu api Aurora. Gadis-gadis itu berkedip kebingungan, tapi pada akhirnya, tetap membawanya ke Dion. Setelah menghela nafas dalam hati tentang fakta bahwa batu-batu ini kemungkinan besar telah punah, Dion mengulurkan tangannya kepada gadis yang berbicara. Datang. Gadis itu tersipu malu, jantungnya seperti ingin melompat keluar dari dadanya saat dia mengarungi air. Dia sebenarnya adalah salah satu selir yang sedang berenang ketika Dion datang, jadi pakaiannya yang basah kuyup memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menarik perhatian. Para selir tahu bahwa raja mereka menyukai rambut panjang, jadi Pearl adalah satu-satunya pemberontak di antara mereka yang memotong rambutnya. Adapun wanita yang mendekati Dion sekarang, rambut pirangnya yang indah begitu panjang hingga mengipasi air jernih seolah-olah itu adalah ekor putri duyung. Segera, dia mencapai Dion. Karena rajanya duduk di tepi air, dia mendapati dirinya meletakkan tangannya di pahanya. Dia tidak tahu di mana dia menemukan keberanian seperti itu, tapi ada sesuatu yang terlalu memikat di mata Dion. Beritahu saya. Dion memutar-mutar batu merah emas yang menyala-nyala di tangannya, berbicara kepada keindahan di depannya. Mengapa kamu bertanya? Gadis itu tersipu, semua wanita yang sudah menikah sepertinya sering bercanda tentang ukuran. Tapi, pendapat mereka pun berbeda-beda. Ada yang berpikir lebih besar lebih baik. Ada yang lebih suka yang lebih kecil. Sementara yang lain menyukai jalan tengah. Aku hanya ingin tahu di mana suamiku terjatuh. Oh, Dion tersenyum, apakah kamu tidak ingin mengujinya sendiri, Helena? Mendengar namanya dipanggil, kulit halus Helena seperti terbakar. Dion mencengkeram batu api Aurora di satu tangan, menyalurkan api emas ke seluruh tubuhnya. Melihat ini, bahkan Amporai pun mau tidak mau menoleh dengan penuh minat.
Mereka belum pernah melihat batu tersebut digunakan sedemikian rupa, mereka selalu diberitahu bahwa batu itu berbahaya dan jangan pernah melakukan hal seperti itu. Ada yang ingin langsung menghentikan Dion, namun saat itulah tangannya yang bebas bergerak maju, dimulai dari ujung jari Helena yang bertumpu pada pangkuannya. Mata Helena membelalak saat dia merasakan hawa panas menjalari dirinya. Tapi, panas ini bukan jenis yang biasa. Ini adalah jenis yang membuat pinggangnya terbakar karena gairah. Tanpa disadari, erangan keluar dari bibirnya. Menyadari apa yang telah terjadi, Helena mencoba mundur karena malu, namun dia ditangkap oleh Dion yang menariknya ke pangkuannya sambil membelai pinggangnya. Kemudian, di bawah mata selirnya yang memerah, semuanya menunggu dengan napas tertahan, Dion mencium bibir lembutnya. Detik berikutnya, Helena tersentak kenikmatan saat rasa frustrasi selama bertahun-tahun keluar dari tubuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 742 semakin kuat darimu. Para wanita hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Apakah apa yang mereka pikir terjadi benar-benar terjadi begitu saja? Biarpun raja mereka baik terhadap wanita, dia tidak mungkin yang terbaik kan? Namun, melihat Helena yang terbaring lemas di dada Dion yang telanjang, sama sekali tidak bisa bergerak, buktinya terlalu berat untuk mereka abaikan. Diberkahi atau tidak, siapa yang peduli lagi? Mereka baru tahu raja mereka bisa membuat wanita mencapai klimaks dengan ciuman. Apa? Apa yang baru saja kamu lakukan? Salah satu selir mau tidak mau bertanya. Dion tersenyum, itu rahasia untuk hari lain. Kekecewaan mewarnai wajah untuk selir. Dari kata-kata Dion, sepertinya dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tapi, mereka mengerti, perang sudah di depan mata, sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk melekat. Sebaliknya, mereka harus melakukan pekerjaan yang diminta Dion dari mereka. Terserah mereka untuk memobilisasi wanita klan yang berbakat dan cakap. Dion diam-diam memegangi Helena sampai dia menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia berpura-pura untuk bagian terakhir, tidak mau melepaskan pelukannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia baru saja mengambil ciuman pertamanya, dia tidak bisa mengusirnya. Beberapa menit berlalu ketika mereka membicarakan hal-hal yang tidak penting. Akhirnya Helena menyelam kembali ke dalam udara, pancaran sinar indah mewarnai wajahnya, memicu rasa iri para wanita di sekitarnya. Namun responnya hanya menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda dengan menggemaskan. Akhirnya Dion pun berangkat, namun terlebih dahulu ia mengajukan pertanyaan. Apakah ada hal lain yang ingin kalian tanyakan padaku? Gadis-gadis itu melihat sekeliling. Dion segera mengetahui bahwa mereka semua memiliki satu pertanyaan penting terakhir. Namun, bahkan dibandingkan dengan apapun sebelumnya, mereka merasa ini benar-benar melewati batas. Meskipun sebagian besar hubungan mereka telah diperbaiki sekarang, masih terasa seolah-olah hal terkecil dapat menghancurkan semua niat baik yang telah mereka bangun hari ini. Itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Meski begitu, ada alasan lain mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hampir terjadi kesepakatan diam-diam di antara mereka bahwa hanya ada satu orang yang dapat menanyakan pertanyaan ini. Tak satu pun dari mereka berhak untuk. Satu-satunya yang bisa adalah satu-satunya wanita yang tidak berbicara. Adik perempuan yang paling mereka cintai, Amporae. Para wanita secara tidak sengaja mengalihkan pandangan mereka ke arah Amporae. Tapi, dia sepertinya tidak punya niat untuk berbicara sama sekali. Dia terus duduk dengan jubah sutra longgar, tidak pernah bergerak satu inci pun dari sisi Dion. Kakinya tetap bersila. Satu-satunya petunjuk bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang hidup dan bukannya patung yang terpahat sempurna adalah kenyataan bahwa jari-jari kakinya seringkali terjun ke dalam air. Selain itu, dia seperti Dewi Abadi, selamanya membeku dalam waktu. Dion tersenyum ringan, melompat ke atas untuk berdiri di samping sungai. Dia melihat ke kejauhan, tanpa berkedip untuk waktu yang lama. Harem kekaisaran terdiam. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deburan ombak sungai yang mengalir dan goyangan bunga-bunga yang tertiup angin. Tiba-tiba ada gerakan dari Dion. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Amporae telah berdiri dan sekarang melayang. Dia memperhatikan jari-jari kakinya dengan lembut menghiasi air saat punggungnya yang memikat namun kesepian semakin menjauh. Mungkin butuh waktu, tapi aku akan menebusnya. Dengan kata-kata terakhir itu, Dion berbalik untuk pergi. Tapi, yang tidak dia duga adalah kata-katanya telah menghentikan langkah Amporae. Sebelum dia bisa pergi, pertanyaan yang telah ditunggu-tunggu semua orang melayang di udara, membuat mereka semua tidak bisa bernapas. Kenapa kamu memilih dia? Suara Amporae begitu lembut, tapi kuat. Dia tidak goyah. Seolah-olah sejak dia memutuskan untuk menanyakannya, dia tidak akan menunjukkan kelemahan apapun dalam usahanya. Namun, seberapa tajam indra Dion? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa hukumannya telah berkurang? Dia langsung tahu bahwa dia ingin menyelesaikannya adalah hal lain. Daripada aku, kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga Dion. Dia segera merasakan sesuatu dalam dirinya tersentak, seolah-olah dia telah membuka sebuah pencapaian, atau sebuah pencarian yang sebelumnya tertutup baginya kini terbuka.
Begitulah cara Dion menafsirkannya, karena dia tahu dia sedang dalam ujian. Namun, jika dia harus menjelaskannya berdasarkan apa yang dirasakan tubuhnya, itu seperti landasan yang baru saja mendarat di hatinya. Otot-ototnya menegang dan dalam sekejap, dia bukan lagi Dion dan tubuhnya bukan lagi miliknya. Sebaliknya, dialah orang yang menghancurkan hati Amporae. Banjir kenangan memasuki benaknya, dan tiba-tiba dia tahu jawabannya. Dia memiliki dua jalan di depannya. Dia bisa berbohong, atau mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Dion memutuskan untuk tidak ragu-ragu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, hanya waktu yang akan menjawabnya. Aku mencintai kalian berdua. Dion tidak berbalik, tetapi kata-katanya mengirimkan gelombang ke seluruh harem. Faktanya, kami berdua kemungkinan besar adalah pasangan yang lebih baik, baik demi masa depan klan kami, atau hanya untuk diri kami sendiri. Namun, aku memilih wanita yang lebih lemah karena aku tahu wanita yang lebih kuat di antara kalian akan tetap berada di sisiku meskipun aku mengambil keputusan yang egois. Dion tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kata-kata tersebut, dia langsung pergi. Saat gerbang ditutup, sikap Ratu Amporae hancur. Kakak-kakak perempuannya berkumpul di sekelilingnya, memeluknya sambil air mata jatuh dari matanya. Meskipun Dion meninggalkan Imperial Harem, dia tidak meninggalkan istana. Sebaliknya, dia berjalan menuju suatu area karena mengetahui ada seorang wanita yang menunggunya di sana. Dia punya dua hal lagi yang harus dilakukan hari ini. Yang pertama adalah mencari tahu orang seperti apa Ratu Luna ini. Dan mengapa ingatan sekilas tentangnya membuat hati Dion bergetar dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 743 Kegilaan Buta. Langkah kaki Dion secara tidak sengaja memperlambat langkahnya semakin dekat ke kamar tidur utama istana. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membebani dirinya, dan beban itu semakin bertambah seiring dengan setiap langkahnya. Kamar tidur kerajaan adalah satu-satunya ruangan di lantai puncak, dan karena itu, hanya memiliki dua pintu masuk, satu di kedua sisi istana. Entah bagaimana, Dion sadar sepenuhnya bahwa jika dia ingin melihat Ratu Luna lebih cepat, dia harus menggunakan pintu belakang. Kenangan membanjiri pikirannya, yang membuatnya mengerti bahwa Ratu Luna senang melihat pemandangan gunung di bagian belakang kamar mereka. Faktanya, dari apa yang dia lakukan, ada kemungkinan 90% dia melakukan ini, membaca, atau melakukan kombinasi keduanya. Dion berjalan menaiki tangga yang tinggi dan berkelok-kelok, akhirnya mencapai ujung untuk menemukan satu pintu yang hanya berhak dibuka oleh dua orang. Dia mengatur napasnya sebelum meraih pegangannya, perlahan memutarnya untuk memasuki koridor yang panjang dan gelap. Aliran cahaya perak yang terang membanjiri lorong dari satu sisi, kemungkinan besar mengarah ke gunung. Tapi, Dion kaget. Cahaya itu pastinya bulan, tapi dia yakin dia meninggalkan Imperial Harem sebelum jam 5 sore. Bagaimana bulan sudah terbit? Kecuali ini. Sepertinya aku meremehkan percobaan ini. Hanya ada satu penjelasan. Pikiran untuk bertemu Ratu Luna telah melambat, entah bagaimana menyebabkan dia memperlambat kemajuannya ke titik di mana perjalanan yang seharusnya memakan waktu beberapa menit. Karena perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Dion salah perhitungan. Dia berpikir jika dia menyadari dampak dari cobaan ini terhadap dirinya, maka dia akan mampu mengabaikan perasaan yang datang dengan segalanya, tapi dia tiba-tiba merasa dia tidak bisa. Campuran perasaannya terhadap Ratu Luna, ditambah dengan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, membuatnya merasa seperti remaja yang akan pergi kencan pertama dengan cinta dalam hidupnya. Dion tidak bisa mengerti, jadi dia hanya berdiri membeku di lorong, tidak bisa bergerak maju meskipun dia tahu wanita yang telah merebut hatinya sudah dekat. Ini jelas bukan kepribadian Dion. Sejak kapan dia gugup bertemu seorang wanita? Sejak kapan seorang wanita memaksanya kehilangan kata-kata? Tapi itu berbeda. Saat dia jatuh cinta pada Madeline, Clara, dan Ri, semuanya terjadi secara bertahap. Dia selalu memiliki mereka di sisinya, jadi ketika dia memutuskan bahwa dia benar-benar mencintai mereka, mereka sudah benar-benar merasa seperti keluarganya. Namun, Ratu Luna ini seperti wanita yang dia cintai dari jauh, wanita yang belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Jantungnya tidak berhenti berdetak kencang. Bagian terburuk dari semua ini adalah dia telah memicu perasaannya terhadap Ratu Luna dan Amporae pada saat yang bersamaan. Semua rasa bersalah dan penyesalan yang telah dialami karakternya selama bertahun-tahun untuk diatasi dan diatasi, menyerang jiwa Dion seperti banjir, tanpa henti menyerang hati nuraninya. Ini terlalu nyata. Dion penuh gigi. Siapapun sangka konflik ini akan sulit bukan hanya karena ancaman kematian yang mengancam, tapi juga trauma emosional yang ditinggalkan pendahulunya. Suami. Tiba-tiba, suara semanis embun mengalir ke telinga Dion. Itu mengandung suasana kepolosan dan kemurnian sehingga hati Dion langsung masuk ke tenggorokannya. Ada kekhawatiran dalam suaranya membuat Dion secara tidak sengaja merasakan kehangatan menyelimuti dadanya, seolah kekhawatirannya sebanding dengan beban negaranya.
Tiba-tiba Dion bertanya-tanya apakah dia pernah merasakan cinta sejati sebelumnya. Bukankah dia mencintai istrinya? Dia yakin dia melakukannya. Dia lebih baik mati daripada melihat mereka terluka. Tapi perasaan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah kebodohan, kegilaan buta, tanpa syarat dan tidak terkendali. Tiba-tiba, Dion berterima kasih pada dirinya sendiri karena memiliki pandangan jauh ke depan untuk pergi ke Imperial Harem terlebih dahulu. Jika tidak, hampir mustahil baginya dalam waktu singkat. Dia merasa jika Ratu Luna meminta untuk membunuh mereka semua, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu, kecuali Amporae. Jika aku tidak menghadapinya, aku tidak akan bisa meredamnya. Karena kamu ingin menguji ketabahan mentalku, maka ujilah. Meski Dion tidak mau mengakuinya, ujian ini menyerang salah satu kelemahan mentalnya. Dia selalu memiliki titik lemah pada wanita. Entah itu karena ibunya dan seberapa dekat dia dengannya, atau karena dia hanya orang cabul yang dipanggil Clara dan Ri, dia tidak tahu. Namun saat ini, dia lebih memilih menghadapi penderitaan terburuk selama berabad-abad daripada menghadapi emosi tersebut. Dia tidak tahan membayangkan mengecewakan wanitanya, namun memikirkan itu memuaskan dirinya sekarang. Rasanya tidak ada bedanya jika dia benar-benar melakukannya sendiri. Kamu tidak perlu ragu-ragu. Aku tahu kamu pergi ke Imperial Harem. Kamu keras kepala sekali. Aku sudah transmisi selama beberapa dekade untuk memperlakukan wanita-wanita itu dengan lebih baik. Aku senang kamu akhirnya memutuskan untuk mendengarkanku. Mereka tidak akan pernah mendengarkanku, itu pasti kamu. Kata-kata ini membuat hati Dion membeku. Itukah perubahannya sangat gelisah? Apakah itu karena dia tidak tahu bagaimana cara keluarganya? Apakah ini yang dirasakan raja sebelumnya setiap kali dia berpikir untuk pergi ke Imperial Harem? Berat sekali. Dion berhenti ragu-ragu, akhirnya melangkah maju menuju cahaya perak. Pemandangan yang menyambutnya ketika dia akhirnya berbelok di tikungan, benar-benar membuat dia takjub. Dion hanya bisa melihat belakangnya, tetapi kupu-kupu beterbangan di bawah perutnya, berputar-putar di dalam perut dan memaksa napasnya menjadi pendek. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi hanya punggungnya yang mengirimkan gelombang ke hati Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 744 suatu keajaiban. Dia berdiri tanpa alas kaki, mengenakan gaun putih elegan yang mungkin berfungsi ganda sebagai pakaian tidurnya. Rambutnya sangat panjang sehingga Dion baru saja melihat telapak kakinya. Jika dia tidak mengetahui bahwa bulan juga berwarna perak, dia sudah bersumpah dengan nyawanya bahwa warna perak yang memancar itu berasal dari rambut istrinya. Otak Dion tergagap. Dia secara tidak sengaja memanggilnya istrinya dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh? Tiba-tiba merasakan kehadiran Dion, Luna berbalik. Seluruh momen terasa begitu lambat. Seolah-olah setiap sentimeter kepalanya bergerak, 1 menit lagi akan berlalu. Persepsi Dion mendorong dirinya hingga maksimal, hanya menginginkan menangkap setiap frame momen ini sehingga dia dapat mengunjunginya kembali setiap momen setiap hari. Namun, kenyataannya hanya sesaat sebelum wajah sempurna Luna menghiasi wajah Dion. Udara sejuk masuk melalui celah gigi Dion, tapi tidak menghentikan panasnya anggota tubuhnya. Luna tampak seperti boneka yang dipahat sempurna. Dion tidak dapat membayangkan tingginya melebihi dadanya, namun sosok mungilnya tampak begitu seperti dunia lain sehingga dia sulit bernapas. Matanya berwarna ungu tajam, bersinar di bawah langit malam bahkan saat rambut peraknya berkibar. Namun, senyuman kecilnya, yang disebabkan oleh lekuk bibir merah mudanya yang halus dan lembut, mengalahkan semuanya saat dia perlahan berjalan menuju Dion. Bahkan sebelum dia menyadarinya, Ratu Luna telah berhasil melakukannya, berdiri kurang dari 1 kaki jauhnya. Keharumannya memenuhi indra Dion dengan perasaan nyaman sehingga anggota tubuhnya terancam roboh di bawahnya. Wajahnya sangat serasi dengan tubuh mungilnya, dihiasi dengan kilau sempurna dengan sedikit kilau mawar yang memberinya penampilan menggemaskan. Luna menatap suaminya, mengamati wajahnya dengan cinta di matanya. Dia mengulurkan tangan, dengan lembut membelai pipi Dion. Kamu tampak berbeda hari ini. Dia berhenti, tetapi tidak berkata apa-apa lagi, seolah dia mencoba memutuskan apakah dia lebih menyukai Dion ini atau tidak. Maukah kamu memelukku di bawah sinar bulan? Dengan semua yang terjadi, siapa yang tahu kapan kita akan melihat gunung dan langit ini lagi? Dion menggenggam tangannya, hampir meleleh saat merasakan kelembutan kulitnya. Setelah pulih, dia meninggalkannya di kursi bersandar yang ditutupi bantal lembut. Beberapa saat kemudian, Dion menatap ke langit sambil menggendong Luna mungil. Telinganya menempel di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang terus berdebar. Merasakan sentuhannya, dia sepertinya tidak bisa tenang. Apakah kamu meragukanku? Kata-kata ini muncul begitu saja. Seseorang harus memahami bahwa mereka telah berbaring diam-diam selama setidaknya beberapa jam sekarang. Bahkan dengan budidayanya, Dion mulai merasa ingin tidur. Namun, pertanyaan ini membuatnya tersentak bangun. Meski begitu, ini bagus untuk Dion. Dalam waktu yang telah berlalu, ia berhasil menenangkan hatinya. Dia akhirnya mulai merasa menjadi dirinya sendiri lagi.
Tapi, hal ini mengancam akan mengirimnya kembali ke dalam spiral. Ya, terlepas dari pemikirannya, jawaban Dion sangat jujur. Sebenarnya belum ada kepastian 100% bahwa Luna adalah biang keladi di balik semua ini. Dion punya banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ayahnya telah meninggal, dan kendali atas klan dewa kerajaan mereka pada dasarnya telah berpindah ke keluarga baru. Ini karena kakak perempuan Luna telah menikah dengan seseorang yang bahkan bukan berasal dari planet ini, dan jika budidaya dan bakatnya menjadi indikator, dia berasal dari tempat yang cukup kuat. Kedua, persepsi Dion sama sekali tidak melihat kesalahan apapun pada Luna. Namun, dia telah melihat banyak kemungkinan tersangka di antara para selirnya. Mempertimbangkan kedua faktor tersebut, Luna sepertinya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Karena keluarganya telah kehilangan kendali atas klan mereka, apa gunanya dia memberitahu mereka tentang rahasia klan malaikat? Lagi pula, bukan lagi keluarganya yang mendapat manfaat. Saya mengerti, suara Luna selembut nyamuk. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dalam suaranya, tapi dia benar-benar mengerti. Ada alasan mengapa Dion menyebutnya sebagai yang lebih lemah dari dirinya dan Amporae. Luna sangat pemalu dan pendiam. Mungkin Dion adalah satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara dengan bebas. Karena itu, Dion tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada jiwanya jika dia mengabaikannya demi Amporae. Dia benar-benar tidak pernah merasakan naluri kuat untuk melindungi. Jika kamu bersalah, aku tidak punya pilihan selain memutuskan semua hubungan denganmu. Peran kita sebagai suami dan istri akan berakhir. Dion tidak menjelaskan lebih jauh. Dia tidak perlu mengatakan betapa menyakitkannya hal ini karena Luna bisa merasakannya. Apakah dia pengkhianat atau bukan, siapapun dapat melihat betapa Dion mencintainya. Meski begitu, Luna hanya bisa gemetar mendengar kata-kata ini, air mata mengalir di sudut matanya. Sosoknya yang rapuh terasa sangat lemah seolah-olah angin sepoi-sepoi pun dapat menghancurkannya. Namun, Luna membeku, menatap Dion penuh harap. Jika kamu tidak bersalah, aku akan menghancurkan musuh-musuh kita di bawah kakiku dan menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan menuju kedamaianmu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu merasakan hal ini lagi, dan mereka yang bertanggung jawab atas hal itu, akan membayarnya. Luna tidak tahu apa yang mendorongnya melakukan itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menempelkan bibir lembutnya ke bibir Dion. Harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak kekurangan pada raja sebelumnya. Dia memang mencintai Luna, tapi dia kurang tegas. Dia memperlakukannya seperti boneka, seolah-olah dia benar-benar sebuah benda yang hanya dimaksudkan untuk dijadikan alas dan dilirik. Sejujurnya, dia bahkan jarang menyentuhnya. Rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Amporae akhirnya menempatkan kedua wanita itu di tempat di mana mereka tidak merasakan apapun selain rasa sakit yang tak ada habisnya. Banyak yang mengira Dion belum melahirkan anak karena bakatnya dan Luna terlalu tinggi. Namun kenyataannya Luna masih perawan. Begitu Luna memikat Dion dengan bibirnya, pikiran itu langsung memenuhi pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat meremehkan raja yang telah dia ambil tubuhnya. Bukan karena Dion meremehkannya karena kurang kejantanan. Terlebih lagi dia tidak bertanggung jawab atas apapun. Dia menyakiti begitu banyak orang demi satu wanita, namun wanita itu pun tidak bahagia. Dari leher Dion, sebuah batu api aurora digantung. Pada saat itu, api kemasan berkobar, segera mengubah kulit putih Luna menjadi merah padam. Napasnya menjadi tidak teratur saat tangan Dion menelusuri tubuhnya. Jelas bagi Luna ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya, dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan berciuman dulunya merupakan hal yang jarang terjadi di antara mereka. Pada akhirnya, Luna kesulitan menangani gelombang rangsangan baru. Tubuh lemahnya ambruk di pelukan Dion. Setelah beberapa saat, Dion diam-diam mengangkatnya, membawanya masuk untuk melarikan diri dari dinginnya malam dan membawanya untuk beristirahat. Luna tersenyum tipis seolah dia baru saja menikmati kencan pertamanya dengan pria yang dicintainya. Dion memperhatikannya tidur lama sebelum dia berdiri, pergi melalui balkon. Sayapnya muncul dari punggungnya, mengirimkan angin kencang yang berputar di sekelilingnya sebelum dia pergi ke udara, menghilang di balik pegunungan. Beberapa saat setelah Dion, bulu mata panjang Luna terbuka, menampilkan mata ungunya yang indah. Sifatnya yang pemalu dan pendiam seakan menghilang, digantikan oleh jurang tanpa emosi. Mata yang tadinya berbinar menjadi lubang gelap yang ingin menyedot apapun yang membuat kontak mata. Dia perlahan berdiri dari tempat tidurnya, berjalan ke kamar mandi besar sebelum melepaskan gaun putihnya. Dia diam-diam menatap udara yang mengepul, tubuh mungilnya terpantul di ubin berkilau di bawah kakinya. Orang harus mengatakan bahwa sepertinya dia dipahat dari berlian dan disempurnakan dengan sempurna hingga detail terbaik. Bahkan sosok mungilnya telah menyembunyikan lekuk tubuhnya jauh di balik gaunnya, cukup untuk memikat aliran darah pria manapun. Luna mengulurkan tangan kecilnya ke harta karun di antara kedua kakinya, bibirnya sedikit bergetar saat merasakan lipatannya yang lembab.
Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria benar-benar mampu membuatnya merasa seperti itu. Baginya, perasaan dan emosinya sudah lama mati. Cairan berkilau menempel pada sosok langsing Luna, menyinari kabut dan kelembapan yang perlahan terbentuk. Meski hanya dengan satu sentuhan, kakinya terasa lemas, namun jelas tidak dapat disangkal lagi apa yang telah terjadi. Mau tidak mau dia memikirkan kembali perubahan keberadaan suaminya. Cara dia tidak ragu mengatakan bahwa dia akan melindungi perasaannya melawan keinginan dunia. Cara dia akhirnya memperlakukannya seperti wanita sejati untuk pertama kalinya dalam hubungan mereka. Namun, Luna bersikeras ke dalam udara dan membasuh cairan itu seolah-olah hal itu akan menghilangkan perasaan yang dibawanya, jantungnya akhirnya kembali ke ritme yang sama dengan aliran udara di matanya. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Dengan pemikiran terakhirnya, Luna merasakan apapun yang muncul di malam itu saat dia membersihkan dirinya. Di atas gunung, Dion tidak menyadari perubahan pada Luna ini. Atau lebih tepatnya, masih ada penghalang di hatinya untuk kelangsungan hidup. Berdasarkan persepsinya, apakah dia benar tidak merasakan ada sesuatu yang salah? Mungkin satu-satunya alasan mengapa dia memperhatikan mata dingin Amporae adalah karena perasaan ini belum terpicu. Dion tidak benar-benar memahami harta macam apa yang dimiliki menara epistemik hingga mampu melakukan hal seperti itu. Harta yang mampu mengubah dan membangun emosi yang belum pernah dimiliki seseorang sebelumnya? Bagaimana hal berbahaya seperti itu bisa ada di dunia ini? Bagian terburuknya adalah semuanya begitu nyata dan jelas. Orang-orang itu nyata, klan malaikat itu nyata, musuh yang mereka hadapi sungguh nyata. Yang Dion tahu hanyalah bahwa guru agungnya telah menggunakan semacam jalur waktu yang aneh untuk membangun konferensi ini dengan bantuan menara epistemik. Namun, informasi ini tidak cukup. Mungkinkah suatu uji coba benar-benar realistis? Bahkan ketika Dion ikut serta dalam uji coba empati sejati, agar guru agungnya menguji ketabahan mentalnya. Semua yang ada di sana tampak begitu fantastis, dan satu-satunya emosi adalah emosi yang dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti ini. Dion tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa membunuh Luna. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu mengatasi trauma yang terjadi di Amporae lagi. Dia bertanya-tanya, jika ketika dia meninggalkan perdamaian ini, jika jejak mereka di jantung akan hilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 745 tujuan. Berdiri di atas pegunungan dengan sayap mengepak lembut di tengah malam. Dion memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk bergerak maju adalah menyelesaikan tugas keduanya untuk malam itu, memahami dan merencanakan sepenuhnya lingkungan klan malaikat. Saat Dion mulai memikirkan rencana pertempuran, dia segera menyadari kelemahan terbesar dari sebagian besar formasi pertempurannya, prajurit bela diri bisa terbang. Fakta ini saja telah menghancurkan banyak inovasinya yang tampaknya cerdik. Ada alasan sederhana mengapa dia tidak repot-repot mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Gerbang bumi, meskipun memiliki batas budidaya pengumpul esensi, merupakan gerbang yang sebagian besar terlupakan pada saat itu, dan karena itu, sebagian besar dihuni oleh ahli formasi meridian yang tidak bisa terbang. Adapun beberapa pengumpul esensi yang ada, jumlahnya tidak cukup untuk membuat perbedaan besar. Variabel yang mereka berikan akan mudah ditangani oleh Dion. Namun, Dion sekarang melangkah ke dunia baru. Banyak dari lawan-lawannya yang akan datang berasal dari alam suci, dengan cukup banyak lawan di tingkat celestial. Beruntung baginya, ketika menyangkut musuh formasi Dao, klan malaikatnya memiliki cukup uang untuk mengimbangi mereka bahkan ketika keempat klan diperhitungkan. Begitulah bakat dari klan malaikat. Akibatnya, Dion memahami bahwa para ahli formasi Dao itu tidak akan menyerang kecuali para ahli dari klan malaikat itu keluar. Alasannya adalah logika sederhana. Mengapa mereka mempertaruhkan nyawa ketika mereka bisa menggunakan jumlah mereka untuk membuat kewalahan? Meskipun Dion berpikir untuk menggunakan ahli formasi Dao untuk memaksa mereka bertindak, ini tidak akan menghasilkan apa-apa baginya. Jadi, Dion memutuskan untuk membangun strategi militer barunya dari awal. Meski begitu, dia memiliki dua titik awal yang sangat solid. Yang pertama adalah formasi yang telah dia terapkan dengan Jenderal Iblisnya. Pembentukan efisiensinya. Karena pandangan ke depan Dion, dia telah lama menyadari masalah utama dari perang dunia persilatan yang kacau, yang kuat membunuh yang lemah. Di dunia fana yang telah lama hilang, terdapat organisasi strategis, bahkan di zaman kuno. Prajurit terlemah dan termuda akan digunakan sebagai garda depan. Hal ini untuk melatih mereka menjadi elit secepat mungkin. Namun, ini juga jelas brutal, namun efektif. Ini bukan satu-satunya alasan pengaturan seperti itu. Hal ini juga memungkinkan para elit tersebut beristirahat untuk melakukan serangan yang menentukan. Orang mungkin bertanya-tanya seberapa efektif skema tersebut. Ya, Kekaisaran Romawi sudah cukup lama keberadaannya dan mendominasi, bukan? Sebagai hasil dari pengaturan ini, sangat jarang terjadi kerugian yang disebabkan oleh elit yang mengalahkan kelompok yang lemah. Sayangnya, dunia persilatan tidak memiliki hal seperti itu.
Hal ini seringkali mengakibatkan para pejuang yang lebih kuat dan bertalenta melewati medan pertempuran dan mengalahkan yang lemah. Hanya setelah banyak kematian, seorang pejuang yang setara mungkin menyadari kekacauan yang sedang terjadi dan pergi untuk menghentikan orang ini. Namun Dion tidak menginginkan ini. Apakah tuan lain memandang pasukan mereka sebagai umpan meriam atau tidak, Dion tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tujuannya adalah untuk selalu masuk dan keluar dari pertempuran dengan jumlah korban sesedikit mungkin. Dengan demikian, lahirlah pembentukan efisiensi. Solusinya sendiri cukup sederhana. Pasukan beranggotakan 5 orang akan dibentuk, seimbang sempurna dengan berbagai tingkat budidaya. Misalnya, dalam perang yang akan datang ini, pasukan Dion hanya berjumlah 50.000 orang, dan seluruhnya terdiri dari orang suci dan makhluk surgawi. Dengan bakat klan malaikat, Dion menganggap pengumpul esensi masih terlalu muda untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Mereka seringkali berusia kurang dari 10 tahun. Bagaimana Dion bisa mengirim mereka berperang? Yang cukup menarik, rasionya sempurna 1:4, dengan 10.000 makhluk surgawi dan 40.000 orang suci. Dengan demikian, regu akan diseimbangkan dengan menggunakan rasio yang sama. Akan ada 1 orang suci yang lebih rendah, 2 orang suci tengah, dan seorang santa tingkat tinggi hingga puncak. Mereka akan digabungkan dengan 1 makhluk surgawi. Sayangnya, satu-satunya kekurangannya adalah bahwa benda-benda angkasa ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat berada di mana saja dari tingkat yang lebih rendah, hingga yang lebih tinggi. Meski begitu, Dion tentu saja segera mengetahui kekurangan ini. Untuk mengatasi hal ini, dia menciptakan sesuatu yang disebut area serangan. Pasukan beranggotakan 5 orang tidak akan diizinkan meninggalkan radius dan arah mata angin tertentu dari hub pusat yang, tentu saja, berisi Dion, atau seseorang yang dia tunjuk. Pada dasarnya, medan pertempuran akan dipandang sebagai lingkaran ilusi raksasa. Di tengah-tengah lingkaran ini, akan ada Dion atau siapapun yang saat ini mengendalikan hub pusat. Pasukan akan diberikan koordinat dalam lingkaran ilusi raksasa ini, koordinat yang tidak boleh mereka tinggalkan. Ini kedengarannya terlalu rumit dan tidak perlu. Namun, kenyataannya ini adalah ide yang cerdik. Apa yang akan terjadi jika puncak surgawi tiba-tiba menyerang pasukan yang dipimpin oleh surgawi yang lebih rendah? Bukankah kematian pasukan itu akan segera terjadi? Namun, bagaimana jika area serangan regu tersebut tumpang tindih dengan regu lain yang kebetulan dipimpin oleh puncak surgawi lainnya? Dengan perangkat komunikasi Dion, mereka dapat segera menyampaikannya dan meminta bantuan, sehingga mencegah kerugian. Untuk memastikan kelancaran transisi ini, Dion menggabungkan 2 jenis susunan komunikasi. Seseorang akan terhubung dengannya atau hub pusat. Yang kedua akan menghubungkan setiap regu dengan 4 regu lain yang mengelilinginya. Skuad manapun yang dipimpin oleh Celestial yang lebih rendah, akan selalu berada di dekat regu lain dengan Celestial tingkat yang lebih tinggi. Area serangan mereka akan tumpang tindih sehingga memungkinkan adanya bantuan, sehingga menghasilkan transisi yang mulus. Titik awal kedua yang dimiliki Dion adalah roti dan menteganya, formasi. Formasi adalah alasan Dion terbang di udara. Setelah beberapa saat bersama para ahli formasi klan, Dion mempelajari bagaimana arai alkimia berfungsi sebelum guru besarnya menciptakan Aurora. Dia segera menyadari kesamaan antara pelat susunan dan bendera formasi, dan dia juga membuat, dan saat ini sedang memanfaatkan, batu api Aurora dengan baik. Meski begitu, ide terbesarnya dari interaksi tersebut adalah kemungkinan manfaat dari kombinasi teknologi formasi kuno dan penyempurnaan modern. Apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan energi alami lingkungan dengan susunan yang sempurna? Bukankah manfaatnya melebihi apapun yang pernah diciptakan sebelumnya? Tanpa disadari, Dion telah melangkah ke jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Sama seperti murid pertama guru besarnya, dia akan meningkatkan penggunaan Aurora lagi. Namun, Dion memahami betapa sulitnya hal ini. Faktanya, dia sudah mengerti bahwa dia telah kehilangan sebagian besar dari teka-teki itu. Dan yang mengejutkan, ketika dia mengetahui apa itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena geli. Sepertinya langit benar-benar menyinari dirinya. Konsep di balik penggunaan energi dunia sekitar Anda untuk meningkatkan formasi telah lama hilang, tetapi Dion kini memiliki buku tentang topik tersebut di ujung jarinya. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan teknik membaca cepatnya karena kemampuannya menggunakan surat wasiat terkunci, tapi itu tidak menghentikannya untuk membacanya secara normal. Dengan ingatannya yang kuat, dia tidak akan melupakan satu kata pun. Itulah manfaat memiliki jiwa berbakat yang mengubah kemampuan pikirannya. Setelah Dion selesai membaca buku pertama, dia langsung memikirkan perbandingan dunia fana. Bukankah ini persis seperti Feng Shui? Dari pemahaman Dion tentang konsep tersebut, butuh pembelajaran puluhan tahun untuk memahami hal seperti itu. Lebih buruk lagi, saat itulah Anda melihat sifat sederhana dari dunia fana. Lagi pula, dunia asal Dion sangat kekurangan energi, sehingga polanya lebih mudah dibaca. Dunia persilatan, bagaimanapun, adalah dunia yang sama sekali berbeda.
Jadi, mengapa Dion tersenyum? Karena orang-orang yang dia bawa ke menara epistemik bersamanya. Ada satu gadis cantik jenius yang kebetulan berspesialisasi dalam surat wasiat langka ini, Bai Meiying. Dion masih ingat pertama kali dia melihat kompas Feng Shui Meiying pada upacara pembukaan Akademi Fokus. Dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi kunci untuk membangun kerajaannya. Dengan bantuan Meiying, formasi yang bisa mereka buat hampir tidak bisa ditembus. Sayangnya, meski Dion mengundang Meiying ke menara, dia tidak datang. Meiying ingin tetap tinggal untuk mencoba memperbaiki ikatan kekeluargaan. Setelah dikirim oleh ayahnya ke dalam pernikahan paksa, orang dapat memahami betapa tegangnya hubungan tersebut. Dion hanya bisa berharap bahwa dia pada akhirnya akan datang dan melihat dunia bersama mereka. Meskipun Dion ingin mempelajari sendiri kompas Feng Shui ini adalah jenis wasiat yang sangat istimewa. Dia masih ingat perkataan para sesepuh sampai saat ini. Mereka mengatakan, secara lebih spesifik, bahwa Meiying sedang bersaing untuk mendapatkan tempatnya dalam penguasaan kompas Feng Shui. Sebelumnya, Dion belum sepenuhnya memahami apa arti kata-kata ini, tetapi dia tidak memahaminya. Wasiat dapat dilihat sebagai sesuatu yang terbatas, namun terdapat kumpulan wasiat yang sangat langka sehingga hanya sedikit orang yang dapat memahaminya pada waktu tertentu. Kecuali Dion membunuh salah satu dari mereka, mustahil baginya untuk merebut tempatnya dengan kemauan khusus ini. Dion tidak tahu apa artinya ini bagi masa lalu Meiying, dan mungkin itu ada hubungannya dengan alasan dia memutuskan untuk tinggal di rumah meskipun menghadapi masa depan yang lebih cerah. Apa yang dia tahu adalah jika teorinya benar, nilainya tidak dapat diukur. Namun, ada satu masalah yang jelas dengan semua ini saat ini. Meiying tidak ada di sini. Mengetahui hal ini, Dion tidak punya pilihan selain terus maju dan melihat hasil apa yang bisa dia peroleh sendiri, itu berarti dia harus menyederhanakan banyak hal. Untuk saat ini, Dion fokus belajar menemukan dan merasakan elemen paling sederhana. Tanah, air, logam, kayu, angin, dan api. Seperti yang diharapkan, petir tidak dianggap oleh orang-orang zaman dahulu sebagai elemen sederhana. Faktanya, ada peringatan besar untuk menghindari tanda-tanda tersebut, terutama bagi pemula. Dion jelas tidak akan mengabaikan ini. Dia mengerti betapa berbahayanya bermain petir. Ada alasan mengapa itu adalah senjata surga. Dia tidak akan membiarkan dirinya menghalangi jalannya sendiri. Saat ini, satu-satunya tujuannya adalah kemenangan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 746 memberi makan. Saat Dion terus mempelajari teori pembentukan baru ini dengan tekun, rencana yang telah dia jalankan masih berjalan di latar belakang. Para wanita di harem sejak awal telah memulai misi mereka segera setelah mereka selesai menghibur Amporae. Benar saja, sebenarnya dialah yang membuat mereka bersiap, dengan cepat mengatur tugas dan mengirimkannya. Karena kebebasan yang diberikan Dion kepada para wanita haremnya, dan karena mereka mulai bergerak sebelum jam malam jam 5 sore, tidak ada yang curiga atau waspada terhadap pergerakan mereka. Mereka sudah sangat terbiasa dengan semangat bebas para wanita ini. Seperti yang diharapkan Dion, para wanita dari klan malaikat sangat terampil. Sebagai hasil dari budaya mereka, banyak dari mereka yang dipaksa untuk mempelajari peran pendukung, namun mereka sangat terampil dalam peran tersebut. Dengan menggunakan formula pil yang diberikan Dion, cahaya di mata para wanita ini kembali menyala, dan mereka mulai merasa bahwa mereka akhirnya dapat berperan dalam membantu putra, suami, dan ayah mereka. Kebanggaan membuncah di dada mereka karena tidak ada seorang pun yang menolak permintaan Dion. Pada jam malam, semua tugas telah dibagikan dan para wanita kembali ke Imperial Harem, menunggu dengan sabar hari berikutnya. Adapun para prajurit klan malaikat, mereka diberikan susunan penyembunyian yang diukir secara pribadi oleh Dion dan ditempatkan di lokasi strategis. Memungkinkan mereka untuk memata-matai setiap pengkhianat yang mencoba melarikan diri di bawah kegelapan malam. Menurut instruksi Dion, 60% dari mereka ditangkap. Lagi pula, akan sangat mencurigakan jika mereka semua selamat. Hanya mereka yang memiliki keterampilan dan budidaya tertinggi yang diizinkan untuk hidup, meskipun untuk menjaga keseimbangan beberapa orang yang lebih kuat ditangkap. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi bagian akhirlah yang paling masuk akal. Hal ini tidak hanya memungkinkan penangkapan mereka menjadi cepat dan mudah, tetapi juga masuk akal bagi pihak yang paling berkuasa untuk berhasil. Namun, seperti yang diharapkan Dion, musuh tidak mengambil risiko memobilisasi salah satu bagian terpenting mereka. Banyak dari pedagang itu adalah pedagang yang sederhana. Dion bahkan menduga banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri bukan untuk memberikan informasi kepada musuh, melainkan untuk melindungi bisnisnya. Lagi pula, jika mereka bersembunyi di tanah yang ditakdirkan untuk ditaklukkan dan dijarah, kerugian mereka akan sangat besar. Konon, Dion akan mengetahuinya ketika dia secara pribadi menginterogasi mereka keesokan harinya. Ribuan mil jauhnya, klan dewa kerajaan dan klan dewa bawahannya sedang bergerak. Mereka belum berangkat menuju tujuan, tetapi mereka yakin mereka punya banyak waktu.
Di dalam sebuah ruangan, seorang pria dengan rambut hitam panjang duduk telanjang di meja berisi makanan. Di sisinya, para wanita terbaring terengah-engah dalam keadaan telanjang, tapi jika dilihat dari darah yang merembes dari sela-sela kaki mereka, bisa dikatakan bahwa mereka telah melakukan lebih banyak hal yang bertahan dibandingkan menikmatinya. Lagi pula, tidak satupun dari wanita-wanita ini yang masih perawan ketika mereka masuk. Namun lihatlah keadaan mereka sekarang. Pria itu sendiri penuh dengan otot dan vitalitas. Tapi, yang paling meresahkan, daging yang dia makan terlalu merah. Tidak diragukan lagi dagingnya mentah. Satu-satunya kursi lain di meja itu diisi oleh seorang wanita anggun dan berdada besar dengan rambut perak panjang dan mata hijau tajam. Meskipun dia adalah ratu dari pria ini, dia berpakaian lengkap dan tampaknya sama sekali tidak tersentuh. Adikku belum mengirimkan pesan hariannya. Wanita itu berbicara dengan tenang, perlahan membagi buah spiritual di depannya untuk dimakan dalam gigitan kecil. Harus dikatakan bahwa meskipun dia kurang cantik dibandingkan adik perempuannya, Luna, dia jelas merupakan seorang yang mengguncang dunia. Mungkin raja tak berguna itu lebih pintar daripada yang kuberikan padanya. Tidak masalah, kita masih akan menyerang dalam seminggu. Jika Dion mendengar ini, dia pasti akan tertawa sendiri. Kepala klan ini begitu arogan sehingga dia tidak berencana mengubah strategi serangannya sama sekali. Dion telah memperhitungkan kemungkinan mereka memindahkan tanggal penyerangan bahkan menjadi 4 hari. Tapi jelas ini akan memberinya beberapa hari tambahan untuk bersiap. Baru kemudian pria ini menyadari kesalahannya. Kau benar, itu tidak masalah. Dia terlalu mencintai adikku sehingga tidak mau melakukan apapun padanya. Kemungkinan besar, dia akan tetap berguna. Ai, Laura kecilku, masih iri dengan adik perempuanmu? Bagaimana bisa kedua istriku bersaudara namun saling membenci? Bagaimana bisa begitu? Dia adalah adik perempuanku, dan karena itu, aku sangat menyayanginya. Kami akan melayanimu dengan baik. Mata pria itu bersinar dengan nafsu yang tak terkendali. Mau tak mau dia mengulurkan tangan besarnya pada seorang wanita yang masih terengah-engah. Wanita itu gemetar ketakutan, tapi dia tidak berani berkata apa-apa karena dia diturunkan pada sebuah benda yang terlalu besar untuk dipegangnya. Tengekannya memenuhi ruangan saat air mata jatuh dari matanya. Seolah-olah dia tidak lebih dari sekedar selubung kesenangannya. Saya menantikan hari itu. Pria ini, yang tingginya lebih dari 7 meter, tidak lain adalah pria yang sama yang menikah dengan mantan klan Dewa Kerajaan Luna, klan Bulan. Dia sendiri bukan dari planet Heaven. Sebaliknya, dia adalah pangeran pertama klan Dewa Kaisar Apuh, sebuah keluarga yang terkenal dengan seni iblis dan budidaya tubuh yang kuat. Namanya Jabari Ahpuh, dan dia hanya ingin mencabut malaikat terakhir dan menekan Ratu Luna di bawahnya. Beruntung baginya, dia melihat separuh dari tujuan ini telah tercapai. Ratu Luna sudah menerima takdirnya menjadi miliknya. Sedangkan untuk babak kedua, dalam waktu kurang dari seminggu, dia akan memakan daging malaikat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 747 cukup. Keesokan paginya, mata Dion kehilangan sebagian ketajamannya. Tidak tidur adalah satu hal bagi seorang pejuang bela diri, tetapi akan berbeda jika mereka tidak tidur dan terus-menerus menguras energi mental mereka. Dion menghabiskan sepanjang malam untuk merasakan pola dan menandainya dalam pikirannya. Bagian yang paling menyusahkan adalah dia ingin meninggalkan desa sebenarnya sebagai kartu truf, jadi dia ingin memaksa pertempuran utama berada pada jarak tertentu. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk secara perlahan mengurangi jumlah pasukan sampai mereka melancarkan perjuangan terakhir mereka. Namun, Dion tidak punya waktu istirahat sekarang. Dia dengan paksa mengedarkan potongan terakhir dari batu api Aurora yang tergantung di lehernya untuk memulihkan kelelahannya. Menariknya, batu api Aurora dipisahkan menjadi beberapa tingkatan seperti kekuatan jiwa. Batu dengan Dion sekarang setara dengan jiwa panggung puncak Blossom. Sebenarnya penggunaan batu itu sangat berbahaya. Jika kapasitas Dion tidak jauh lebih tinggi dari batunya, kemungkinan besar dia akan melukai dirinya sendiri. Semakin banyak Dion mengetahui tentang nyala api ini, semakin dia mengagumi guru besarnya karena berhasil menemukan cara untuk menundukkannya. Selain itu, karena bahayanya, Dion memutuskan untuk memulai dari sisi yang lebih lemah agar dia perlahan bisa terbiasa menggunakan batu tersebut. Untungnya, karena dia memiliki tubuh suci, dia seharusnya mampu menahan batu api Aurora yang sebanding dengan tahap Sein. Dion curiga asal-muasal batu-batu ini ada hubungannya dengan pembuluh darah spiritual di bawah tanah klan malaikat mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa batu langka dan langka muncul dalam jumlah besar di klan kecil ini. Memikirkan hal ini, sebuah pemikiran yang salah terlintas di benak Dion. Setelah itu, tekad muncul di matanya. Dia menambahkan satu lagi harta yang diperlukan untuk membangun kerajaannya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa menemukan nada tingkat tinggi di dunia modern. Matahari masih belum mencapai puncaknya di atas pegunungan saat Dion berjalan ke istana, menuju Imperial Harem. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana raja seperti dia bisa bergerak begitu bebas.
Sebagian besar alasannya adalah karena kultivasi membuatnya lebih mudah untuk menghindari penjaga, dan dia menyamar ketika keluar. Adapun mengapa dia menuju ke Imperial Harem sekarang, sayangnya, itu bukan untuk bersenang-senang. Dia perlu terus memperbaiki hubungan antara keluarga kerajaannya dan para bangsawan klan malaikat. Jadi, dia pikir membawa Amporae bersamanya akan membantu dalam hal ini. Sayangnya bagi Dion, keluarga kerajaan miliknya hampir tidak ada. Dia, tentu saja, memiliki saudara laki-laki dan perempuan, karena ayahnya harus mengikuti aturan yang sama seperti dia dan menikahi banyak selir. Namun, Dion adalah satu-satunya yang lahir dari ibunya, sang ratu. Sesuai tradisi, mereka yang lahir dari selir kemudian akan menjadi pemimpin keluarga masing-masing. Oleh karena itu, ayah Amporae secara teknis memiliki hubungan keluarga dengannya. Konon, ayah Amporae adalah seorang ahli formasi Dao, dan karenanya, dilahirkan ratusan ribu tahun yang lalu. Mengingat masa hidup para pejuang bela diri, dia sebenarnya adalah putra kakek buyut Dion, yang merupakan paman kakek Dion. Inilah sebabnya, secara teknis, keluarga kerajaan saat ini hanya Dion dan Luna. Selir juga dapat dihitung sebagai sebagian anggota keluarga. Namun, hal ini juga menjelaskan mengapa Dion juga merasa begitu sendirian, keluarganya telah tiada dan mengurus urusan lain dari keluarganya sendiri. Untuk alasan yang jelas, Dion tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya. Tapi, itu sudah diduga. Dion terlalu tidak menghormati Amporae, sehingga menghancurkan masa depannya. Ayah mana yang tidak marah? Meskipun Dion merasa aneh bahwa Amporae secara teknis adalah sepupu keduanya, karena mereka memiliki kakek buyut yang sama, dia berhasil mengabaikan hal ini. Bagaimanapun juga, ini bukanlah keluarganya dan ini bukanlah tubuhnya. Meski begitu, dia berbohong pada dirinya sendiri jika mengatakan itu akan membuat perbedaan. Pengadilan itu telah membakar perasaannya terhadap Amporae ke dalam hatinya. Segera, Dion berhasil sampai ke gerbang. Mata para selir berbinar saat melihat Dion. Bagi banyak dari mereka, kemarin tampak seperti mimpi dan mereka berpikir raja mereka mungkin akan kembali ke cara lamanya kapan saja. Tapi, melihat dia datang ke sini hari ini membuat kehangatan di hati mereka semakin bertambah. Dion memperhatikan bahwa Amporae tidak ada di area umum, tetapi dia memutuskan untuk meluangkan waktu berbicara dengan wanita lain. Bagaimanapun, Amporae bukanlah satu-satunya hubungan yang perlu dia perbaiki. Dia sebenarnya terkejut karena begitu banyak dari mereka yang keluar sepagi ini. Rupanya mereka terlalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas mereka sehingga tidak bisa beristirahat sama sekali. Dion dapat melihat kelelahan di mata mereka karena mereka juga mengeluarkan banyak energi mental. Dia tidak bisa tidak memuji wanita-wanita ini dari lubuk hatinya. Suamiku, kapan kamu menjadi ahli pil? Formulamu sangat mendalam, dan instruksimu sangat sederhana dan lugas. Aku bahkan berhasil membuat pil dengan kemurnian 80%. Seorang selir bernama Jadir praktis melompat-lompat kegirangan. Dari penglihatan yang memperkuat harta karun yang diayunkan dari referensi, dia jelas tenggelam dalam keahliannya. Dion tidak terkejut bahwa para kuat membutuhkan penguatan penglihatan. Biasanya datang dalam bentuk kacamata atau kacamata berlensa. Dion tidak berteriak karena dia mampu menggunakan kegilaan yang luar biasa untuk memadukan perkembangan pilnya sekaligus membuat pil. Namun, tidak semua orang memiliki bakat atau stamina jiwa untuk melakukan hal seperti itu. Jadi, mereka menyerahkan tugas itu kepada mereka. Meskipun seniman bela diri memiliki penglihatan yang sempurna, tingkat mikroskopis yang diperlukan masih terlalu banyak. Melihat keseruan mereka, Dion tersenyum senang mengajar dan memberi tips. Dia sendiri bahkan belajar banyak hal. Sejujurnya, bagi Dion, meskipun dia gagal dalam uji coba ini, manfaat yang diperolehnya dengan mempelajari pengetahuan kuno tersebut sudah cukup seimbang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 748 hadiah pertama. Beberapa jam berlalu sebelum sesi mereka disela oleh sebuah pertanyaan. Apakah kamu baru saja datang ke sini untuk bertukar ilmu dengan kami, suami kerajaan? Pearl tiba-tiba muncul di sisi Dion, rambut pendeknya tergerai sambil tersenyum nakal. Dion melingkarkan lengannya di sekeliling Pearl dan meletakkan tangannya di pahanya, menyebabkan dia tersipu. Dia sudah menemukan cara untuk menjinakkan pemberontak kecil ini. Dia mungkin tampak bersemangat, tapi sebenarnya dia cukup cuek dalam urusan pria dan wanita. Sambil nyengir, Dion menjawab, saya sebenarnya datang untuk membawa Amporae untuk menyelesaikan beberapa tugas. Tapi, saya ingin menghabiskan waktu bersama kalian semua dulu. Mata para gadis berbinar ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka dapat melihat politik yang tersembunyi di balik tindakan tersebut, mereka juga dapat melihat antisipasi dan cinta di mata Dion. Sesuatu seperti itu tidak mungkin dipalsukan. Intuisi seorang wanita benar-benar berbeda. Mencium dahi Pearl dan menggoda lidah merah mudanya, Dion berdiri dan berjalan menuju kabin Imperial Harem. Karena area tersebut sangat terhubung dengan alam di luar, para wanita yang membantu mendesainnya bersikeras untuk memiliki kabin yang elegan dan terpahat dengan baik daripada kamar.
Hasilnya adalah perasaan yang sangat bernuansa hutan dan alam terbuka yang memenuhi indera seseorang dengan ketenangan tiada akhir. Dion sudah lama melepas sepatunya, dan langkahnya melambat saat dia menikmati rerumputan hijau subur di bawah kakinya yang masih menahan sedikit kelembapan embun pagi. Dia berhenti di depan sebuah kabin yang dia tahu menampung Amphorae, mengabaikan fakta bahwa aliran sungai dan cekikikan selir-selirnya yang usil menenggelamkan suara napasnya yang dalam. Pintu kabin berderit terbuka saat Dion masuk. Dari sudut pandangnya, dia masih tidak bisa melihat sebagian besar rumah kecil itu, tapi dia segera mendengar suara seperti sesuatu jatuh ke tanah sebelum dia mendengar langkah kaki yang berlarian. Alis Dion berkerut, tetapi ketika dia masuk dan menutup pintu di belakangnya, dia tidak dapat melihat apa yang menyebabkan suara itu. Ruangan itu sendiri tampak seperti sebuah pondok yang dilengkapi dengan baik. Selimut dan karpet bacaan memenuhi sekeliling, sofa-sofa nyaman ditata dengan mempertimbangkan estetika, dan bahkan ada perapian yang membakar bau maple ke sekeliling. Dion melihat sekilas kaki halus Amphorae yang mencoba untuk diam-diam tetapi dengan cepat menaiki tangga, tetapi ini hanya membuatnya semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia lakukan? Pikiran kotor muncul di benak Dion, tapi dia segera menenangkan pikirannya. Dia mengenal Amphorae, atau lebih tepatnya, dia merasa seperti mengenalnya. Lagi pula, semakin banyak waktu yang dia habiskan di dunia ini, dan semakin banyak hal yang dia lakukan, semakin banyak kenangan yang dia picu dan konsolidasikan. Itu hampir seperti hadiah uji coba, memberikan poin untuk penjelajahan dan melakukan uji tuntas. Dengan ilmunya tersebut, Dion mulai mengingat banyak hal. Pengalaman itu dialami banyak hal, dan salah satunya adalah Amphorae merasa malu karena hal-hal paling konyol. Kemungkinan besar Dion berjalan sambil memotong kuku jari daripada apapun. Kekasih masa kecilnya ini sungguh menggemaskan. Sambil tersenyum pada dirinya sendiri, Dion berjalan menuju tangga perlahan, memberi Amphorae kesempatan untuk menyembunyikan apapun yang diinginkannya. Pada saat dia sampai di dalam ruangan, dia menyadari bahwa ruangan itu memenuhi seluruh lantai 2. Dia menemukan Amphorae mencoba berpura-pura seolah-olah dia tidak berusaha mengatur napas, dan duduk di tempat tidur menghadap jendela yang jauh darinya. NV_LEPN, pikiran yang menginspirasi, jiwa yang menerangi. Rambut merah panjangnya tergerai di belakangnya, tampak sangat mirip dengan tangkai bunga yang indah. Dari sudut pandangnya, Dion dapat melihat bahwa dia mengenakan jubah sutra baru, tetapi yang dia angkat alisnya adalah benda aneh yang muncul dari bawah tempat tidurnya. Dia hanya bisa melihat dari cetakan di layar merah yang tergantung. Itukah yang dia coba sembunyikan? Dari apa yang Dion lihat, itu adalah papan kayu, tetapi saat dia melihat tali kasar dan transparan yang melekat padanya, dia terkejut. Yang lebih menarik lagi, senarnya, meski transparan, memantulkan cahaya merah samar yang sangat mirip dengan rambut Amphorae. Saat matanya terus menelusuri papan kayu yang aneh itu, nampaknya helaian rambut semakin tebal dan ikatan helai rambut juga bertambah jumlahnya. Persepsi Dion juga menangkap energi samar yang menembus senar, seolah-olah sengaja diperkuat. Sungguh jenius. Dion hanya bisa menghela nafas. Dion akhirnya berjalan ke sisi Amphorae, duduk dengan tenang dan mengamati sungai di luar jendelanya. Kamu suka musik? Dion tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak tahu apakah era ini memiliki instrumen atau tidak. Tapi yang dia tahu adalah Amphorae telah mencoba yang terbaik untuk menciptakan sesuatu yang tampak seperti kecapi sederhana. Untuk melakukan hal seperti itu dengan persepsi Anda sendiri dan tanpa referensi, bagaimana mungkin dia tidak menganggap Amphorae adalah seorang jenius? Mendengar kata-kata Dion, sikap Ratu Amphorae hancur saat rona merah muncul di wajahnya. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, dia masih berhasil menjaga penampilan yang relatif netral. Dion tersenyum. Cincin spasial kasar di cincinnya menyala saat batu api aurora ungu emas muncul di tangan Dion. Nyala api menyala di bawah datangnya kaget Amphorae. Formasi ungu emas cemerlang muncul di udara, berputar perlahan saat Dion berkonsentrasi. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, dia tidak berpikir dia akan pernah bertarung dengan arai level 5 lagi, tapi inilah dia. Segera, ciptaan Dion terwujud, muncul sebagai kecapi perak indah yang sebanding dengan harta karun tingkat master tingkat rendah. Menyeka keringat di keningnya, Dion mengambil tangan kecil Amphorae dan meletakkan kecapi di tangannya. Ini hadiah pertamaku untukmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 749 tidak mau. Amphorae terkejut. Ini, ayo, petik senarnya, kata Dion lembut. Perasaan kompleks berputar dalam mata biru halus Amphorae. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Sisi menggemaskan Amphorae kembali terlihat. Dia selalu mudah merasa malu karena hal-hal sederhana seperti itu, namun dia melakukan apa yang sulit tanpa menambahkan mata. Dia duduk di depan Dion sekarang dengan tubuhnya hanya sebagian ditutupi oleh jubah sutra yang tidak terikat saat masih perawan yang utuh dan polos. Namun dia malu memetik senar pada instrumen yang baru saja ditemukan. NV_LEPN, pikiran yang menginspirasi, jiwa yang menerangi. Datang.
Dion mengambil kembali kecapi dan mengulurkan tangan untuk memegang Amporae. Setelah ragu-ragu, dia mengulurkan tangan, menerima tangan Dion. Dion dengan Amporae ringan yang menarik ke pangkuannya, melingkarkan lengan di pinggangnya dan meletakkan kecapi di pahanya. Dia meletakkan dagunya di bahunya, dengan lembut menempelkan pipinya ke pipinya. Detak jantung Amporae secara tidak sengaja bertambah cepat. Dia bisa disebut telanjang dan duduk di pangkuan pria, dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Apalagi ketika dia dan Dion tumbuh bersama, meski mengetahui mereka telah bertunangan, mereka tidak pernah melakukan kontak intim karena Dion ingin menjaga harga dirinya. Rumor bisa menjadi akhir dari reputasi perempuan di masyarakat kuno. Tapi sekarang, tidak ada satupun penghalang yang ada di sini. Tiba-tiba, Amporae teringat kembali kata Dion kemarin. Kata cinta bergema di telinga, menyebabkan telinga memerah. Sampai kamu menciptakan hal seperti itu. Dion berbisik, kamu benar-benar luar biasa. Amporae membeku, tapi, ini kamu. Dion penutup kepalanya, tidak menjelaskan. Ini akan memakan waktu terlalu banyak. Jadi sebaliknya, dia meraih tangannya dan menyelipkannya ke senar. Suara memesona mencapai ruangan, menggemakan hati mereka menjadi satu. Dalam sekejap, Dion tak lagi harus menuntun tangan Amporae, ia seakan tenggelam dalam melodi, dengan anggun memainkan emosi hati. Ini benar-benar jenius. Dion hanya bisa dianggap pandai bermusik sejak usia sangat dini, ibunya ingin dia belajar piano. Dia selalu terpesona oleh pria yang bisa mengendalikan kunci hitam dan putih itu, dan meskipun dia bersifat tabah, mungkin itulah satu-satunya saat seseorang bisa melihat kedalaman emosinya. Namun, dari mana Amporae belajar? Dia tidak hanya mendapatkan ide tentang alat musik gesek sendiri, jika persepsi Dion bisa menjelaskan tentang hal itu. Dia hampir menyempurnakannya terlepas dari apa bentuknya. Langit bergemuruh saat langkah jari Amporae semakin cepat. Dia mencurahkan jiwanya, bersandar pada pelukan pria yang dicintainya, namun juga merasakan kepedihan yang dalam dan bergema karena cintanya tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Air mata mengalir di wajahnya tanpa dia sadari, tetapi semakin banyak mengalir, semakin besar respons langit, membuka langitnya dan menghujani dunia. Derai tetesan air hujan menerpa kabin kayu dan jendela-jendelanya, membuatnya tampak seperti iringan simfoni. Langit sendiri merasakan semua yang dirasakan Amporae. Setiap kemarahan dan kebencian mengancam akan mengoyak ruang. Namun, cinta yang dalam dan tak terhapuskan yang ada dalam dirinya menyatukan semuanya. Guntur berdesir menembus awan yang menumpuk, diikuti oleh sambaran petir kemasan. Dion belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya, tetapi fokus utamanya bukanlah fenomena tersebut. Dia membeku saat dia merasakan air mata Amporae membasahi pipinya. Dia memeluknya sekuat tenaga, takut dia akan menghilang jika dia berhenti sejenak. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Kilatan petir emas semakin sering terjadi, mengembun, sebelum menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah setiap nada memperhalus sambaran petir, mengubahnya, membentuknya. Langit bernyanyi dengan hati Amporae, hanya butuh beberapa saat bagi petir untuk belajar menyambar dengan intensitas dan frekuensi yang sama di langit seperti yang dilakukan jari-jarinya pada senar. Detik berikutnya, atap kabin terkoyak oleh angin kencang, namun tidak setetes hujan pun turun ke Amporae atau Dion. Dion tidak akan terlalu naif untuk menganggap semua ini karena dia. Tidak ada keraguan bahwa Amporae melindunginya. Mata Dion melebar saat dia akhirnya menyadari langit. Petir emas telah menjadi naga mengamuk yang melingkar di udara, dan satu-satunya tujuannya, mereka. Langit bergetar saat naga itu menyerang mereka berdua. Mata Dion berbinar menantang. Dia telah berjanji untuk melindungi wanitanya. Dari mana naga ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun sesukanya? Dion melompat dari posisinya di belakang Amporae, sayapnya terbentang seolah-olah dia adalah dewa langit yang sebenarnya. Taungan keluar dari bibirnya, merobek ruang. Waktu terasa berjalan lambat. Seorang pria berdiri di langit tanpa rasa takut saat naga petir menyerangnya. Seorang wanita berkata seolah-olah tidak menyadari sekelilingnya, benar-benar asyik dengan musik hatinya. Dan kemudian, naga itu merobek Dion seolah-olah dia tidak ada di sana, langsung menyerang Amporae dan menusuk kecapinya. Dion jatuh dari langit, mendarat tepat di depan Amporae saat busur petir emas merayapi kulitnya, mengamuk di seluruh tubuh dan meridiannya. Kebingungan Amporae perlahan memudar. Kecapi di tangan telah berubah total, memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Itu telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya dan senarnya berkilau dengan cahaya yang begitu halus sehingga tidak kalah sedikit pun dari cahaya keemasan yang menyilaukan. Sesaat kemudian, kecapi itu menghilang, berubah menjadi gelang emas kecil yang tampak seperti naga yang sedang menggigit ekornya sendiri. Tampaknya melekat pada Amporae, tidak mau melepaskannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 750 busur. Akhirnya, pencerahan Amporae berakhir dan matanya yang redup akhirnya kembali ke warna biru muda yang cerah namun tenang. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia melihat suaminya terbaring di tanah dan kepanikan melanda hatinya.
Dion, air mata jatuh dari mata Amporae saat dia bergegas ke lantai. Dia merobek kemeja linen Dion dan bahkan celananya, mati-matian mencari luka untuk diobati, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Kekhawatiran mewarnai wajahnya. Tidak adanya luka luar hanya berarti satu hal, luka itu ada di dalam. Amporae mencoba menenangkan napasnya. Dengan begitu banyak waktu luang, dia telah mempelajari banyak hal, dan seperti yang dikatakan Dion, dia adalah seorang jenius. Meskipun dia tidak sempurna dalam segala hal, dia cukup berguna dalam banyak hal. Karena itu, dia sadar bagaimana menggunakan jiwanya untuk memeriksa luka dalam diri seseorang. Biasanya, melakukan hal seperti itu sangat berbahaya, lagi pula, itu mirip dengan menyerang dengan jiwamu. Anda akan rentan. Tapi, tidak peduli bagaimana Amporae diperlakukan, akan selalu ada satu pria yang dia percayai lebih dari siapapun. Sebenarnya, bahkan jika Dion menyakitinya dan dia mati, dia tidak akan menyesalinya sedetik pun. Namun, ketika Amporae mencari Dion, selain beberapa petir aneh yang tampak senang merasakan kehadirannya, dia tidak melihat ada yang salah. Jantungnya berdebar kencang, organ tubuhnya bekerja maksimal, bahkan terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, yang bisa dilakukan Amporae hanyalah menunggu. Jadi, dia diam-diam berlutut di samping Dion, meletakkan kepalanya di pangkuannya. Dia sepertinya tidak menyadari kenyataan bahwa atap rumahnya telah hilang seluruhnya. Beberapa selir tentu saja datang untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Amporae menyuruh mereka pergi, mengatakan bahwa raja mereka perlu istirahat. Sekitar 1 jam kemudian, mata Dion akhirnya mulai bergetar. Saat mereka terbuka, busur petir yang tak terlihat melintas di dalam, tapi menghilang di saat berikutnya. Dion berkedip, menyadari dia sedang melihat ke langit yang sekarang cerah. Saat dia menoleh, dia tidak hanya disambut dengan kulit halus dan lembut, tapi juga perut Amporae yang kencang. Menyadari Dion sekarang sudah bangun, Amporae menghela nafas lega, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia telanjang, dia tersipu malu. Dia begitu terganggu oleh kesehatannya sehingga dia benar-benar lupa bahwa dia telah menelanjangi dia untuk memeriksanya. Namun, Dion tidak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Sebaliknya, dia segera menopang dirinya, dengan lembut membelai pipi Amporae di tangannya. Matanya mengamati matanya, mencondongkan tubuh ke depan perlahan. Jantung Amporae berdetak semakin cepat, namun dia tidak melawan. Faktanya, pada akhirnya, dia mendapati dirinya condong ke depan. Bibir mereka bertemu untuk pertama kalinya, masing-masing membuat satu sama lain dalam aromanya. Dion terpesona oleh aroma lembut Amporae. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memeluknya, mengangkatnya dan menempatkannya di tempat tidur. Beberapa menit berlalu sebelum keduanya berhenti bernapas. Kulit halus Amporae telah memerah sepenuhnya. Nya yang terpahat sempurna terangkat, berkilau karena keringat. Maukah kamu keluar bersamaku hari ini? Dion bertanya sambil membekukan pipinya dengan ibu jarinya. Amporae tidak mempercayai suaranya, jadi dia hanya mengangguk. Tapi, ketika dia mendengar sorakan dan siulan dari selir lain yang entah bagaimana muncul di udara pada suatu saat, dia tidak mau mencoba menarik Dion mendekat untuk menyembunyikan wajahnya di dadanya. Dion tertawa, mengusir gadis-gadis itu sampai hanya tinggal dia dan Amporae lagi. Saat itulah dia mengatakan sesuatu yang mengirimkan riak ke dalam hatinya. Setelah semua ini selesai, kamu akan menjadi ratuku. Kata Dion tegas. Tidak ada keraguan dalam suaranya. NV Epsilon Lep N, pikiran yang menginspirasi, jiwa yang menangi. Meskipun Amporae tidak berkata apa-apa, cengkeramannya pada Dion semakin erat dan air mata mulai membasahi dadanya. Seluruh proses ini dilihat oleh guru besar Dion, tetapi dia benar-benar kehilangan ekspresi netralnya. Ini sepertinya terjadi hanya karena Dion, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Ada alasan yang sangat sederhana untuk semua ini, dia mengenali gelang itu. Itu tidak lain adalah senjata dari 33 surga. Anggota dari kategori energi, kecapi naga emas. Apakah dia baru saja menyaksikan penciptaan salah satu dari 33 senjata paling legendaris? Apakah selalu terjadi seperti ini? Itu tidak mungkin. Dalam sejarah aslinya, Raja tidak pernah memperbaiki spesifikasi dengan Amporae. Klan malaikat akan dihancurkan, dan Amporae akan dijadikan budak seks, hanya untuk dia bunuh diri. Dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk membuat senjata ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jauh di luar cakupan. Tidak mungkin ada orang yang menyaksikan semua ini masih bisa berpikir seperti itu. Guru besar Dion memahami apa yang baru terjadi. Fenomena itu bukan disebabkan oleh kekuatan Amporae. Tidak, dia tidak cukup kuat untuk menyebabkan hal seperti itu. Apa yang terjadi adalah keinginan baru lahir ke dunia. Kejadian pertama yang memanfaatkan kemauan apapun akan selalu mengarah pada fenomena seperti itu. Sampai orang yang memanfaatkan wasiat itu mati, setiap pengguna wasiat lainnya akan tertekan saat menghadapi pembuatnya. Namun, keinginan musik adalah salah satu dari sedikit yang berbeda. Di antara 11 senjata energi dari 33 langit,
ada beberapa yang bertahan seperti ini. Dominasinya melampaui kehidupan pencetusnya karena juga terikat pada senjatanya. Artinya, setiap pengguna senjata emas ini akan selalu mendominasi pengguna musik, bahkan memperluas varian suara seperti getaran saru. Tiba-tiba kesadaran datang pada guru besar Dion. Ada dua kemungkinan. Yang satu kurang menginspirasi dibandingkan yang lain. Kemungkinan pertama dan normal adalah bahwa uji coba ini cukup realistis. Dion mendapat keuntungan karena mengetahui bahwa musik akan ada di masa depan, dan karena itu mendorong proses jauh lebih awal. Artinya ketika konferensi selesai, semua ini tidak menjadi masalah dan tidak ada yang terjadi secara nyata. Kemungkinan kedua adalah kehancuran surga. Kemungkinan ini mengatakan bahwa Dion adalah bagian dari ciptaan musik dan oleh karena itu merupakan sebagian pencipta senjata dari 33 surga. Ini berarti bahwa semua yang terjadi di sini adalah nyata dan waktu akan jauh lebih rumit yang bahkan diketahui oleh guru besar Dion. Apa yang tidak diketahui oleh guru besar Dion adalah bahwa cobaan ini sudah melewati batas kenyataan. Ketika Amporae memanggil suaminya, dia tidak mengatakan suami kerajaan. Dia tidak mengatakan rajaku. Dia tidak menggunakan frase umum apapun yang digunakan selir-selir lain. Dia berkata, sangat jelas Dion. Yang lebih mencolok lagi, petir emas yang menyambar Dion telah melakukan sesuatu yang bahkan Dion tidak mengetahuinya. Bersama Dion, jiwa tetap dalam keadaan tidak aktif, merawat dunia yang tumbuh perlahan bersama dengan luka-lukanya sendiri. Di dalam dunia ini, menara hitam dan merah yang mendominasi berdiri tegak. Tapi yang benar-benar menjadi kehadiran utama adalah manifestasi humanoid dengan sayap putih dan hitam dan 6 lingkaran api yang melayang di belakangnya. Di 3 lingkaran teratas, melayang dalam bentuk segitiga, sebuah mata, dan nyala api putih dan hitam memenuhi ruang mereka. Di 3 lingkaran terbawah, mengambang dengan cara terbalik. Lingkaran paling bawah yang dulu kosong dan paling menyala berkedip-kedip dengan gambar yang sepertinya ingin muncul jauh lebih maju dari masanya. Gambar itu adalah busur petir. Mungkin saja, takdir Dion yang luar biasa tidak ada jaminan dengan keberuntungan. Mungkin, dia menempa berkah surganya di sini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.